Kita akan bahas lebih dalam terkait dengan kasus yang masih bergulir di Polda Metro Jaya, terutama soal pencemaran nama baik yang melibatkan salah satunya Roy Suryo. Sudah bergabung bersama kami Rismon Sianipar selaku pelapor ijazah palsu Jokowi, dan nanti juga akan menyusul politisi Partai Solidaritas Indonesia Irma Huta Barat. Saya sapa dulu Bung Rismon. Selamat malam Bung Rismon. Selamat malam Bang. Baik, Bung Rismon, kalau melihat Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, Pak Jokowi asli katanya. Ini artinya menegaskan juga bahwa pelaporan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya akan terus bergulir sepertinya karena sudah dinyatakan asli. Karena itulah Roy Suryo dan kawan-kawan di Polda Metro Jaya sepertinya akan tetap bergulir gitu. Kasus pencemaran nama baiknya. Ada respon soal ini? Iya. Yang dilakukan adalah uji keidentikan, menguji kesamaan atau pencocokan. Jadi bukan menguji keaslian. Jadi uji identik itu menyamakan objek A dengan objek B, prosesnya A dengan B. Jadi tidak menjawab tentang authenticity, keaslian gitu Pak. Kalau ingin menjawab keaslian, maka tidak melakukan uji keidentikan, justru masuk ke yang lebih dasar, yaitu menggunakan dating analisis, analisis penanggalan, kapan diprediksi itu tintanya apa, usia tintanya bagaimana, dan uji carbon 14 dating analisis untuk memprediksi usia kertas. Itu baru authenticity. Setelah authenticity itu dilakukan, baru dilakukan uji keidentikan. Makanya saya katakan bahwa pengumuman atas uji keidentikan yang dilakukan oleh Bareskrim atau Laboratorium Forensik Bareskrim itu tidak menjawab keaslian dari ijazah dari Pak Joko Widodo, begitu Pak Bang. Artinya argumentasi yang Anda ungkapkan barusan, sederet argumentasi ini akan juga dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menguatkan atau membantah bahwa ada tudingan pencemaran nama baik dalam kasus ini, begitu ya, Bung Rismon? Iya, Bang. Jadi kan begini, sebenarnya kita cukup kecewa ya apa yang diumumkan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, bahwa kalau mereka mengaku bahwa yang dilakukan adalah SCI atau Scientific Crime Investigation, maka semua metode, prosedur itu dilakukan dalam ruang-ruang ketat yang namanya sains. Maka kalau kita sains, maka dia memerlukan metode. Disebutkan nama metodenya, nama prosedurnya, perlakuan terhadap objek uji bagaimana, terus outputnya apa, variabel keluarannya. Sepertinya ada kendala komunikasi saat kami berbincang dengan Bung Rismon. Tadi Bung Rismon sempat mengungkap bahwa sederet fakta dan argumentasi soal ijazah Jokowi yang bersifat saintifik ini harusnya bisa ditelaah lebih dalam oleh Bareskrim, tidak hanya melihat pada wujud fisik saja, tetapi juga pada hal-hal detail. Salah satunya yang dipermasalahkan oleh Bung Rismon tadi adalah soal font yang dikatakan pada saat itu font Times New Roman di era beberapa tahun kebelakang, terutama pada saat era Jokowi berkuliah dan lulus, itu belum diproduksi, begitu ya Bung Rismon ya? Iya Bang, dan dari saya yang jawab ini ya. Ya, silakan. Jadi harusnya kan disebutkan nama metodenya, perlakuan terhadap bahan ujinya, bagaimana outputnya dalam persentase atau apa, nilai-nilai apa. Ini kan kemarin yang dilakukan, yang diumumkan adalah sebuah tidak nilai, itu kualitatif. Ya. Artinya Anda mau bilang ini tidak transparan begitu ya, proses jadi forensik ini, outputnya bukan identik, tetapi misalnya variabelnya adalah presentasi keidentikan. Berapa persen keidentikan antara objek A dengan objek B, referensinya apa. Makanya saya bilang meskipun didapatkan itu persentase keidentikan, itu tetap juga tidak menjawab authenticity atau keaslian dari lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dan ijazah dari Bapak Jokowi gitu Pak. Bung Rismon, tadi saya menyimak pernyataan dari Polda Metro Jaya, dari Kabid Humas begitu, bahwa
akan ada satu saksi yang diperiksa, satu saksi lagi berinisial RS. Kalau saya melihat sih arahnya ke Bung Roy Suryo gitu yang akan diperiksa. Nah kira-kira ini akan juga bisa menjelaskan bahwa duduk perkara ini dan bisa menganulir tudingan pencemaran nama baik dengan fakta-fakta yang akan diungkapkan oleh saksi nanti itu? Iya, Bang. Jadi terkait tadi kalau ijazah ya, kalau terkait dengan lembar pengesahan skripsi yang kami duga itu tidak berkesesuaian secara teknologi karena menggunakan font digital Times New Roman yang penggunaan awalnya saja secara rilis pertama itu tahun 92 dan itu di Amerika. Dan mengingat dari kerapatan PPI atau DPI dots per incinya itu sudah sangat tinggi, saya duga itu diproduksi dengan menggunakan Microsoft Word yang ada di Windows XP dengan kerapatan DPI semacam itu yang dirilis tahun 2004 sampai 2005 begitu loh. Nah, penjelasan dari Dirtipidum itu cukup mengecewakan, di mana mereka mengatakan mereka mengujinya dengan cara lembar pengesahan itu diraba, terus dirasakan ada cekungan. Ini kan bukan perasaan. Jadi tidak ada saintifik kalau itu cuma diraba, terus dirasakan, baru ada cekungan. Itu bukan saintifik. Itu hal-hal teknis. Itu hal-hal teknis. Dan selanjutnya setelah mereka meraba merasakan ada sedikit cekungan, itu statement dari ini ya, bahkan di Kompas kalau nggak salah dicatat juga teksnya itu. Terus hanya dibandingkan dengan kesaksian dari apa yang dikatakan orang yang memiliki percetakan perdana tersebut. Itu kan bukan saintifik keterangan dibandingkan dengan rabaan, dengan perasaan. Harusnya penyidik ketika meminta keterangan dari pemilik percetakan perdana yang diakui itu adalah produk dari mereka, harusnya direkonstruksi menggunakan teknologi 1985 dengan handpress. Tapi adalah handpress atau letterpress. Direkonstruksi dong. Apakah serapi itu? Bagaimana tepi-tepinya? Dengan tinta yang basah, dengan lengkungan yang cantik, belum juga dengan kerapatan dari titik-titik itu yang sangat rapat, yang tulisannya di lembar pengesahan skripsi itu kan dipertahankan di depan Dewan Penguji. Nah itu ada titik-titik kosong, tanggal kosong, dan itu bagaimana membuat letterpress atau handpress dengan kerapatan titik-titik yang sangat rapat semacam itu, kalau itu bukan produk dari digital. Ini saya paham Bung Rismon, ini adalah salah satu keahlian Anda juga karena Anda ahli digital forensik begitu. Saya ingin menekankan juga tadi pertanyaan saya bahwa apa yang Anda jelaskan tadi ini bisa menguatkan argumentasi di Polda Metro Jaya terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh atau diajukan oleh Jokowi dan pengacaranya atau kuasa hukumnya. Nah tadi sore Polda bilang akan memanggil saudara Roy Suryo ya, RS ini saya mengarahnya ke sepertinya ke Roy Suryo. Sekarang ini apakah sudah ada dapat surat panggilan dari Polda Metro Jaya, Bang Rismon? Surat panggilan harusnya Kamis, tetapi ada halangan. Jadi hari Senin jam 10 itu saya. Untuk saya, bukan Bung Roy Suryo. Untuk Anda ya, bukan Roy Suryo ya. Baik. Bang. Nah ini tadi berarti persiapan-persiapan yang Anda katakan argumentasi tadi itu akan juga dibawa pada saat pemeriksaan nanti ya? Ya jelas kalau ditanyakan ya, kalau ditanyakan kalian saya ya tentu saya akan jawab, kan kita punya basis ilmiah, bukan sembarang ini tidak menyasar orang untuk dicemarkan nama baiknya, ini tidak ada, ini murni adalah kegiatan-kegiatan ilmiah dari orang-orang yang peneliti yang ingin bertanya dan memenuhi pertanyaan itu gitu loh. Kan begitu, Bang. Jadi memang ini adalah tugas dari pengkaji atau peneliti. Ini memenuhi rasa ingin tahu. Ada juga yang menarik, Polda juga kabarnya melibatkan Dewan Pers katanya untuk membuktikan apakah video yang dimaksud itu produk jurnalistik atau tidak. Tapi kalau dari Bung Rismon, video yang dimaksudkan itu apakah berisi pencemaran nama baik seperti yang ditudingkan atau bagaimana? Iya, jadi begini Bang ya, produk jurnalistik dengan ilmiah, kajian ilmiah itu saya nggak tahu perbedaannya. Tapi apa yang saya lakukan adalah apa yang dikenal ada sebuah cabang digital forensik bernama
fake document analysis itu ya, salah satu cabang dari digital forensik adalah fake document analysis. Jadi keluarannya itu adalah fake atau autentik. Jadi kalau dibilang keluarannya fake, itu kan bahasa Indonesianya palsu, Ya. kan? Jadi nggak ada apa namanya niat untuk mencemarkan nama baik seseorang. Yang memang ini pertanyaannya, dan Pak Jokowi juga sampai saat ini tidak berani menampilkan ijazahnya, maka kita mengambil kajian lewat lembar pengesahan skripsi tersebut, gitu loh Bang. Ya, Oke. Sekarang juga sudah bergabung politisi Partai Solidaritas Indonesia, Irma Huta Barat bersama kami. Selamat malam, Bu Irma. Selamat malam. Ya, Bu Irma, Mas, tadi Bang kita sudah Rismon. berbincang dengan Selamat Bu malam. Rismon. Selamat malam Bu Ya, Irma. tadi kita sudah berbincang dengan Bu Rismon soal bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh digital forensik atau penyidikan yang dilakukan oleh Barreskrim Polri yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli, itu tidak sepenuhnya memaparkan secara rinci detail-detail apa saja teknik yang dilakukan oleh Barreskrim Polri untuk membuktikan bahwa itu asli atau tidak. Nah, sejauh ini Bu Irma, dari pandangan Anda, apakah sudah objektif yang dihasilkan oleh Barreskrim ini penyelidikannya? Iya, saya pikir kita kan memang harus mempertanyakan juga sebetulnya yang dipakai metodologinya apa. Kalau saya pikir Kabareskrim sudah menjalankan tugasnya sebaik-baiknya ya dari sisi forensik. Cuman memang dalam hal ini saya lihat Bang Rismon juga sudah membuat banyak sekali tayangan-tayangan yang tidak sama metodenya. Nah, pertanyaannya ini, apakah metodologi itu bisa disepakati, begitu kan? Oke. Kalau saya bilang sih memang harus ada transparansi ya dalam hal ini ya, supaya semua pihak itu tidak lagi merasa ada rekayasa atau metode yang tidak jelas, karena kebenaran juga harus diuji. Dan saya pikir dalam hal ini Barreskrim sudah memberikan pernyataan ya, bahwa mereka menguji dengan cara, satu, membandingkan dengan 3 ijazah lainnya, 2, mengecek kepada penerimaan sudah diterima. Nah, hal-hal tersebut saya pikir menjelaskan juga kepada publik cara yang dipakai oleh Barreskrim yang mengatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu asli. Oke. Begitu. Bu Irma, ini juga kan di sisi lain di Mapolda Metro Jaya, kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kuasa hukumnya juga terus bergulir. Ini dinyatakan sendiri oleh Pak Jokowi tadi. Nah, Anda sendiri mendukung bahwa kasus pencemaran nama baik ini yang bergulir di Mapolda ini tetap harus berjalan atau bagaimana? Sebetulnya kan hak ya untuk melaporkan. Saya pikir Pak Jokowi juga ingin agar supaya namanya dibersihkan. Oke. Nah, namanya dibersihkan bagaimana? Dengan adanya bukti bahwa ijazah itu asli. Ya kan? Makanya saya bilang tadi, kita juga harus menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Rismon, oleh Pak Jokowi. Jadi dalam hal ini memang harus ada kesepakatan ya, transparansi tentang apa sih yang membuat hal ini menjadi dispute gitu. Oke. Tapi pernyataan yang disampaikan Barreskrim sebenarnya kan mengatakan kasusnya dihentikan karena keaslian ijazah sudah terbukti melalui uji lapor begitu. Dan tidak ada tindak pidana, tidak dinyatakan tidak ada tindak pidana dalam itu. Tapi apakah masih perlu dibuktikan juga di sidang? Karena Pak Jokowi juga nanti akan menunjukkan ijazah aslinya katanya di sidang kepada publik. Ya, itu kan adalah cara yang terakhir ditempuh ya sidang. Sidang kan juga tidak bisa sekali, mungkin ya nanti ada banding lagi, ada sampai ke MK lagi. Saya pikir ini akan menjadi polemik yang panjang karena memang ijazah asli yang sampai saat ini dibicarakan memang hanya ditunjukkan kepada polisian ya, berarti ya. Ya. Belum pernah ditunjukkan di pengadilan ataupun kepada Bang Rismon ataupun kepada yang lain. Jadi yang di-upload di media itu tidak bisa dikatakan
tervalidasi. Catatannya kan demikian. Saya Ya. pikir ada beberapa catatan yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa memang akhirnya dianggap sebagai data sekunder yang diperiksa oleh Abang Rismon itu, Oke. yang tidak bisa dijadikan dasar analisis. Jadi memang hanya gambar ijazah Pak Jokowi yang beredar di media sosial gitu kan. Ya. Jadi itu juga mungkin salah satu pertimbangan dari bagaimana kepolisian menganggap bahwa data mereka adalah data premier ya. Oke. Begitu. Bu Irma, tapi menurut Anda secara pribadi maupun juga secara kelembagaan, misalnya saya kalau tanya apakah tuduhan Roy Suryo ini dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik atau tidak, dan mengapa kalau memang itu dikategorikan sebagai pencemaran nama baik? Sebenarnya dasar tuduhannya di mana begitu? Iya, karena memang ada yang merasa tercemar, dianggap memiliki ijazah palsu. Nah, dalam hal ini memang saya pikir sebenarnya ijazah itu kan dipegang oleh yang diwisuda. Ketika Anda diijazah, saya diwisuda, maka ijazahnya dipegang oleh saya sendiri, ya kan? Bukan dari UI, bukan dari SMA 6, namun dipegang sendiri. Dan kita hanya melegalisir ketika diperlukan. Nah, ini kan memang dalam hal ini UGM yang memberikan pernyataan memang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dua orang alumnus yang mendatangin itu, dua orang RS itu ya, yaitu Bang Rismon dan juga Mas Roy. Dalam hal ini mungkin UGM harus memverifikasi atau memvalidasi. Oke, baik. Itu kan alumnusnya dua-dua itu. Ya. Tapi kan sekarang seolah-olah bertentangan. Sebetulnya ini kan ada payung nih. Kalau Pak Jokowi alumnus UGM, lalu juga Rismon Sianipar dan Roy Suryo, lalu ada satu lagi Ibu Dr. Tifa, itu semuanya adalah alumnus UGM. Saya pikir apa yang mereka kerjaan itu juga harus mendapatkan verifikasi dari UGM supaya ini bisa dilihat secara transparan dan juga secara ilmiah, kalau menurut saya ya. Baik. Saya kembali ke seandainya tidak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bareskrim. Baik. Saya juga di sisi lain ingin bertanya juga kepada Bung Rismon. Ini kan sudah dibuktikan, ya meskipun tadi banyak kritik juga yang disampaikan Bung Rismon bahwa Bareskrim tidak terlalu detail juga mengutarakan metodologi yang disampaikan begitu ya. Nah, lalu bagaimana Anda menjawab juga banyak pihak yang mengatakan bahwa tuduhan ini merupakan propaganda lah untuk menyudutkan Jokowi seperti yang disampaikan beberapa analis begitu. Yang ingin saya tanyakan, apa motivasi Anda untuk terus mempersoalkan masalah dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini, Bung Rismon? Ya, motivasi saya membuktikan bahwa secara saintifik saya bisa membuktikan bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu palsu. Tidak ada motif lain begitu ya, Bung Rismon? Pengesahan skripsi yang tidak ada lembar pengesahan skripsi dosen penguji, ya, terbukti itu saya pegang sendiri, maka tanpa ada lembar pengesahan dosen penguji, maka tidak bisa itu sebuah skripsi dikatakan produk ilmiah untuk mendapatkan sebuah gelar kesarjanaan kan. Jadi memang itu hasil kajian, suka atau tidak suka ya silakan interpretasi oleh polisi. Ini murni kebenaran ilmiah, untuk kebenaran ilmiah, bukan ada agenda lain begitu ya kira-kira? Ya, saya kan pekerjaannya peneliti dan penulis. Saya tidak punya agenda lain selain itu. Saya sehari-hari juga penulis, saya menulis buku, menulis program. Jadi ya memang ketika saya publikasi ya analisa saya di YouTube, ya memang begitu saja menjadi viral. Jadi tidak ada motivasi untuk menyasar siapapun. Memang pekerjaan saya adalah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan publik, gitu loh. Itulah pekerjaan seorang peneliti, apalagi juga saya penulis buku. Jadi tidak ada agenda apapun. Apalagi dengan siapa yang membiayai, silahkan dibuktikan siapa yang membiayai saya. Saya membiayai diri saya sendiri, datang ke Jakarta juga saya membiayai diri sendiri. Gitu. Jadi kembali lagi, Pak, bahwa keaslian
dari skripsi maupun ijazah Pak Jokowi itu tidak dijawab dengan uji keidentikan. Gitu. Harus dijawab dengan uji keaslian. Tadi itu carbon 14 dating analysis maupun ink dating analysis. Cuma itu yang bisa menjawab. Itu produk tahun berapa dulu, itu dulu dijawab, jangan identik. Kalau sama-sama palsu kan identik juga. Gitu. Barang KW dibandingkan dengan barang KW ya identik, tidak menjawab bahwa barang itu asli. Gitu loh. Jadi ya kesimpulan dari Dirtipidum kemarin itu lewat baris krimnya tidak konklusif, tidak konvergen, dan tidak menjawab pertanyaan publik mengenai keaslian dari ijazah Pak Jokowi yang bahkan ya ditunjukkan saja dalam monitor itu tidak berani ada fotokopi. Bagaimana masyarakat atau publik teryakinkan dengan cara seperti itu, gitu Bang. Bung Rismon, saya mendengarkan juga pernyataan Anda di beberapa literatur dan media begitu. Saya membaca bahwa Anda juga katanya mendapatkan intimidasi setelah mengusut kasus ini. Bisa Anda jelaskan bentuk intimidasi seperti apa yang Anda dapatkan dan apakah ini juga mempengaruhi upaya Anda untuk terus membuktikan kebenaran dalam kasus ini? Ya itu kan resiko yang harus kita perjuangkan ya. Kalau kita mau menjilat kekuasaan tentu nggak ada resiko ya, tidak ada resiko dilaporkan, tidak ada resiko apapun, resikonya yang menjadi komisaris kan begitu. Jadi kalau terkait dengan intimidasi ya, tapi saya tidak bisa membuktikan secara langsung atau tidak langsung, ya memang saya mengalami intimidasi. Mengalami itu. 2 kali mobil saya kacanya dipecah sebelah kiri pertama kali, terus berikutnya sebelah kanan kaca dipecah, ya 2 kaca sebelah kanan, terus disobek ban sebelah kanan juga depan belakang, ya itu bagian dari perjuangan. Tetapi begini, ya kalau negara ini mau menjadi negara maju, maka harus menghargai statement kajian dari peneliti, bukan malah dilaporkan. Ayo kita seminarkan, itu jawabannya harusnya. Baik. Terakhir kita semua pihak independen, ya ahli-ahli independen, kita seminarkan, kita uji bersama. Itu baru kita ingin menjadi negara yang maju dalam demokrasi. Kalau kita di penjara, peneliti di penjara, siapa lagi yang mau jadi bersuara untuk mengkritik bahkan kebijakan-kebijakan secara sains, kebijakan negara. Mereka akan takut, maka semua peneliti akan berpihak pada penguasa dan menjadi penjilat karena tidak ada resiko. Baik, Bung Rismon, saya kalau gitu terakhir singkat saja ke Bu Irma. Kalau gitu ini yang Anda harapkan ujungnya dari kasus ini itu apa sih sebenarnya, Bu Irma? Ya, sebenarnya kan kebenaran harus ditegakkan, dan ini juga saya sendiri melihat seharusnya kan UGM bangga ya, ada alumnus seperti Bang Rismon dan yang juga ingin meneliti. Namun dalam hal ini kan dibantah klarifikasi dari UGM itu. Nah menurut saya kita dalam berdemokrasi bebas saja untuk menyuarakan kebenaran, dan saya juga tahu bagaimana caranya memperjuangkan kebenaran itu memang tidak mudah ya kan. Dan kebenaran itu tidak bisa dimiliki tunggal oleh satu institusi atau siapapun. Namun dalam hal ini kan UGM sangat berkepentingan ya. Kalau saya pikir sih ada nama besar yang tercemar itu bukan hanya Pak Jokowi tapi UGM juga. Gitu ya. Iya, jadi kan ini alumnus UGM yang sebetulnya telah melakukan banyak penelitian, harusnya bisa secara akademik bersama-sama dengan UGM membuat supaya penelitian itu menjadi valid, sahih dan transparan dalam hal ini. Ilmiah juga ya? Karena ilmiah dan seharusnya diakui juga gitu. Kalau adalah yang ingin mengadakan perbandingan, seandainya tadi Bang Rismon mengatakan bahwa kebenaran bukan milik dari Barreskrim, iya saya sepakat, kebenaran itu bukan milik tunggal dari satu institusi apapun. Namun dalam hal ini kan ada juga nama besar dari bukan hanya Pak Jokowi, UGM yang juga akan ada pembuktian pembanding begitulah ya, secara ilmiah. Pembuktian pembandingnya itu harusnya sih dari institusi Universitas Gadjah Mada itu bisa muncul gitu ya, Bu, yang tua, yang lebih tua dari UI bahkan itu bisa memberikan tempat kepada seluruh alumninya, termasuk ya itu tadi ada yang meneliti, lalu ada juga yang ingin membuktikan dengan metode yang bisa memberikan edukasi kepada publik dan dalam rangka mencari kebenaran. Karena kalau saya sendiri selalu dan kami juga
Oke. Semua di PS Baik. ingin ada transparansi. Transparan semua itu, prosesnya. Transparansi Baik. itu yang membuat orang menjadi teredukasi dan Oke. juga Baik. bisa menghilangkan dispute. Saya pikir begitu saja. Baik. Baik, terima kasih Bu Irma dan Bung Rismon telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Selamat malam.